Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang selalu mensupport channel kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga teman sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini sore kita akan membahas kegiatan kita, dan untuk sebagai tambahan wawasan untuk sahabatku semua, dan semoga video-video yang kita suguhkan bisa menginspirasi untuk semua sahabatku. Jadi untuk kawan-kawanku semua, semoga selalu mendapatkan juga untuk hiburan, motivasi. Semoga juga bisa ikut serta dalam semangat untuk terus melakukan hal-hal positif dan saling berbagi, dan bisa memberikan informasi kabar-kabar untuk sahabatku semua. Dan sore ini kita akan menunjukkan sebagai kita untuk membersihkan sampah yang kita dapat, kita olah dan kita manfaatkan segala sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi kita pilah yang organik, kita kumpulkan dengan organik, dan kita bisa menfermentasi dengan pupuk eco farming, dan juga air lindi yang kita dapat, kita peroleh dari kegiatan ini. Jadi air lindi yang sudah kita fermentasi dengan pupuk eco farming, kita bisa siram kembali ke media pengomposan, dan yang ini adalah untuk kita bakar karena ini adalah plastik yang sulit terurai oleh alam. Jadi kita gampang kita musnahkan saja dengan api, dan yang ini adalah plastik yang kita bisa manfaatkan untuk yang lainnya, atau kita bisa manfaatkan untuk kita kumpulkan. Apabila sahabatku juga kreatif, bisa juga untuk kerajinan untuk membuat pot mini. Ini juga bisa untuk digunakan atau dimanfaatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi levelnya. Jadi kalau sahabatku bisa punya waktu, bisa lakukan itu dengan modal gunting dan juga solder. Itu dulu juga kita pernah lakukan dan kita berhasil, dan kali ini kita kumpulkan saja, kita bisa jual karena sudah cukup untuk sementara untuk kita buat pot mini. Dan ini nanti kita akan proses pembakaran dengan api yang kita gunakan, dan abunya juga bisa kita manfaatkan untuk tempat kita campur tanam, dengan syaratan sampai tingkat ke arang atau sampai tingkat ke abu. Jadi sampah plastik itu tetap bisa dimanfaatkan untuk media tanam kita. Dan ini adalah tempat kita, wadah untuk kita mendapatkan air lindi. Jadi yang di bawah tidak perlu kasih lubang, cukup dipotong bagian atas saja sebagai tempat tumpuan dari media yang kita gunakan untuk bahan organik. Yang atas kita beli lubang, kita bisa mensoldernya, atau kita gunakan alat lain seperti paku dengan ukuran cukup besar agar air lindi bisa turun ke bawah, atau dengan paku sedang. Itu juga baik juga untuk melakukan
air rembesan dari media pengkomposan kita, dan ini adalah air lindi yang kita kumpulkan dan sudah lama kita simpan, dan ini sudah bisa untuk kita gunakan karena sudah siap pakai. Kita bisa menggunakan pupuk air lindi atau pupuk cair ini dengan bandingan 1:10. Jika kita gunakan 1 liter air lindi, kita bisa campurkan dengan 10 air biasa atau air sumur, atau dengan air hujan sahabatku bisa gunakan. Dan ini adalah tempat yang lain bisa kita beritahukan untuk sahabatku. Jadi ini lebih banyak lagi lubang-lubang yang kita berikan agar lebih cepat turun air lindinya. Dan ini adalah air atau media yang kita sudah turunkan air lindinya, jadi kita tinggal sedikit kadarnya kita taruh di atas ember hitam. Dan jika sahabatmu mempunyai saus yang tidak terpakai atau sudah kadaluarsa, sahabatku bisa tambahkan di media ini agar bisa diuraikan oleh maggot. Jadi maggot kita akan bisa cepat besar, dan kedepannya bisa untuk persiapan untuk pakan ayam. Jadi kita gunakan ini untuk mengurangi kita memberi dedak atau beri makanan seperti pur yang lain agar kita mengurangi pengeluaran kita, atau seperti jagung dan lain-lain. Jadi kita bisa manfaatkan untuk sampah-sampah dapur agar kita bantu urai oleh maggot, dan hasilnya juga bisa untuk kita manfaatkan untuk ayam kita, dan hasilnya juga bisa bagus, bisa sehat. Dan ini adalah kapur yang kita gunakan untuk mengatasi semut yang suka manjat di kaki-kaki meja. Jadi kita gunakan kapur untuk mengurangi naiknya semut agar tidak terganggu maggotnya, dan bisa leluasa maggot dan nyaman untuk tetap langsung mengurai bahan-bahan organik yang kita masukkan dalam ember yang kita miliki. Jadi ini bisa sahabat juga gunakan jika sahabatku mempunyai dana lebih untuk membuat trali. Itu bisa digunakan dengan bahan besi yang ada yang sahabat miliki, dan bisa dengan gerinda sahabatku bisa potong-potong, dan juga dengan alat las yang kecil sahabat bisa gunakan untuk mengelasnya. Untuk proses yang tralis, kita dulu juga mempunyai sedikit pengalaman di Jambi. Kita pernah gunakan itu karena orang tua kita juga sebagai pengelas atau sebagai teknisi di daerah kami, di daerah Jambi atau di desa. Jadi alhamdulillah bisa kita gunakan untuk sahabatku untuk kita ceritakan di sini, dan semoga pengalaman yang kita sharingkan, kita bagikan untuk sahabatku semua bisa terinspirasi dan mempunyai banyak wawasan. Dengan kita banyak wawasan untuk mengetahui dari sebuah pembelajaran dari teman lain, kita bisa belajar cepat untuk mengetahui dan bisa mengambil kesimpulan untuk
kita bisa terus untuk berbuat sesuatu hal yang lebih bagus lagi dan bisa untuk kita gunakan agar kita bisa mencapai kesuksesan lebih baik lagi dan tidak perlu membuang-buang waktu. Begitulah proses dalam belajar. Jadi kita bisa lebih cepat untuk kita belajar, apalagi jika kita mau rajin untuk membaca, maka kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk sahabatku bisa cari keahlian atau kemampuan di bidang lain untuk sahabatku kuasai. Dengan sahabatku bisa menguasai sesuatu, maka sahabatku akan terus semangat untuk terus belajar dan terus berkumpul dengan teman-teman, kawan-kawan yang positif dan mempunyai pengaruh untuk hal yang lebih baik lagi untuk kemajuan bersama, baik dalam bidang sahabatku masing-masing di daerah sahabatku dan untuk kawan-kawanku semua. Semoga bisa selalu bisa mengambil manfaat dari apa yang kita berikan untuk sahabatku semua. Dan jika ada yang kurang pas atau kurang sepaham dengan pendapat kita, sahabatku tidak perlu menggunakannya. Gunakan saja hal-hal yang baik untuk sahabatku, kerjakan dan teruslah untuk melakukan untuk kebaikan, baik itu kepada sesama manusia dan juga untuk alam sekitar, agar alam sekitar bisa memberikan hasil baik untuk kita juga. Jadi jika kita bisa merawat alam sekitar kita, maka alam juga akan bisa memberikan dampak positif kepada kita, dan itu sudah menjadi hukum alam yang sudah kita praktekkan dan itu menjadi kenyataan dan itu baik untuk kita kerjakan. Jadi saling memberikan positif, kita berikan sesuatu hal yang baik untuk alam dan alam juga akan memberikan hal yang baik atau yang positif kepada kita sebagai pelaku untuk melakukan hal yang kita sebut di atas. Jadi beginilah untuk kita cara untuk memprosesnya yang sangat sederhana, dan sahabatku bisa simak kelanjutannya dengan lagu atau musik-musik motivasi yang kami berikan. Selamat untuk sahabatku semua, semoga sukses selalu dan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu indah.
Yakin semua pastikan baik saja. Tenangkan hati, ini akan usai. Semuanya akan baik-baik saja. Hari ini memang tak mudah, tapi janganlah membuat tunda. Berdoa semua tak makin parah, esok hari indah pada waktunya. Mari bernyanyi, nikmati hidup ini. Semua yang pergi pasti kembali. Berbagi rasa dengan hati, jalani hidup, raih semua mimpi. Ujian semata. Pastikan usai. Melewatinya akan baik-baik saja. Kita kuat, kita bisa. Kita kuat, kita bisa. Kita kuat, kita bisa. Hidup penuh tantangan, penuh perjuangan, taklukkan keraguan di dalam hidupku. Hidup penuh problema, kita yakin bisa untuk kalahkan kesedihan, kepedihan ini. Pasti kita bisa hadapi dunia, taklukkan dunia. Berpegang tangan, raihlah impian untuk kita semua di masa depan. Berpegang tangan, raih kejayaan untuk kita semua di akhir nanti. Apakah hidup ini berhenti di sini? Tak mengejar cita-cita yang telah terjadi. Pasti kita akan bisa taklukkan semua keraguan, ketakutan di depan